Shalom sahabat podcast Curhat Bersama New Life. Kembali lagi nih di podcast yang kita tunggu-tunggu, yang setiap hari Kamisnya hadir di channel YouTube New Life Batam. Setiap hari Kamis ya, ingat setiap hari Kamis jam 7 malam. Di malam hari ini nih mungkin agak sedikit berbeda karena biasanya nih kan kita kan ditemani dengan host wanita cantik ini nih ya. Tapi di episode kali ini hostnya sebagai narasumber kita. Pasti nantinya bakalan ada cerita yang luar biasa ya. Dan kita juga mengharapkan bahwa apa yang kita sharingkan di podcast Curhat Bersama New Life ini boleh memberkati sahabat podcast Curhat Bersama New Life dimanapun berada. Siapa ya kira-kira? Yang jelas bukan aku. Pasti udah pada tahu lah ya. Biasanya kalau host podcast Curhat Bersama New Life itu ada aku, Ata, dan satu lagi nih wanita cantik ini adalah ada Ana apa? Akhirnya jadi narasumber ya, Ana ya. Gimana perasaannya? Deg-degan banget sih. Juga ya. Kadang udah sering juga ya tampil ya. Biasa MC kan, cuma nanya-nanya. Nah sekarang harus rada menjawab, entah menjawab apa. Oke, nah. Ya. Ini di malam hari ini ada judul yang sedikit menggelitik sih sebenarnya. Kalau kemarin kita ada discuss, kita mau ngomongin apa ya? Mau ngomongin tentang udah kisah hidup kita masing-masing aja kata gitu ya. Iya betul. Dan judulnya di sini agak sedikit menggelitik karena Ana bilang ya udah Kak buat judulnya salah dilahirkan. Kenapa salah dilahirkan? Nah itu kenapa Ana? Coba boleh cerita nggak? Atau mulai dari kan kita mau menceritakan kesaksian hidup kita untuk bisa memberkati orang lain. Nah boleh diceritakan nggak tentang Ana pribadi? Iya. Jadi lebih ke kesaksian ya. Betul. Karena pengalaman pribadi gitu. Kalau nilai-nilai biar yang expert gitu. Ana juga kok pendeta muda loh. Halo, perkenalkan nama saya Anneke ya. Usia 38 tahun. Oh disebutin ya Ana ya? Atau nanti mau di single? Single, oke. Oke, lalu bekerja ya, bekerja. Sekarang tinggal di Kota Batam. Orang tua papa dari Papua, mama Sunda ya. Makanya punya kulit sawo mateng yang manis ini. Betul. Ya itu aja sih. Ya. Oh mungkin bisa diceritakan sekarang tadi bekerja profesinya sekarang sebagai apa dan apa aja kegiatannya sekarang? Full time ya, full timer di salah satu gereja, yaitu di gereja New Life Batam. Sesuai dengan channel YouTube-nya New Life ya. Okay. Lalu ngajar juga di salah satu STT yang ada di Kota Batam ya. Selain itu ya banyak sih aktivitas lainnya. Kalau mau lebih tahu boleh langsung hubungi di nomor 0819 0817nya 4x1 biar lebih dalam gitu ya. Di talk. Iya. Kalau memang mau kenalan, mau sharing juga sama anak boleh ya. Boleh. Di nomor tadi disebutin ya di 0819 081 7nya 4x1. Iya, dan mau konseling juga boleh kok, free. Sama siapa nih? Sama Ana. Kalau misalnya punya kesaksian hidup gitu nanti boleh kok kalau mau konseling kayak gitu. Dan aku bisa pastikan kalau banyak hal nanti kalau misalnya sahabat podcast Curhat Bersama New Life mau sharing, mau konseling dengan Ana, ya bakalan banyak dapat nilai-nilai sih. Iya, puji Tuhan lah ya. Tapi kenapa kamu pengen ngebahas tentang salah dilahirkan? Salah dilahirkan, iya. Karena sempet gitu ya bertemu dengan beberapa anak muda gitu ya. Lalu dari pengalaman sendiri juga banyak yang bertanya, sebenarnya untuk apa sih aku dilahirkan gitu. Salah sebenarnya orang tua melahirkan saya. Kenapa sih saya harus dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Kenapa saya harus punya mama yang seperti ini, papa yang seperti ini? Kenapa enggak di keluarga yang lain aja yang lebih bahagia gitu? Dan itu juga terjadi di dalam hidup saya gitu. Di saat saya bertumbuh jadi seorang remaja,
saya bertanya gitu ya, saat saya sedang mencari jati diri saya, kok saya dilahirkan dari keluarga seperti ini sih, seperti itu. Kalau misalnya saya dilahirkan hanya untuk seperti ini, buat apa sebenarnya saya dilahirkan? Lalu saya ngebandingkan diri dengan keluarga-keluarga lainnya, kok enak banget sih gitu ya. Enak-enaknya dalam hal gimana nih kalau dari persepsinya Anda pada waktu itu? Mungkin karena nggak tinggal sehari-hari dengan keluarga si A misalnya, jadi yang saya lihat secara kasat mata, orang tuanya baik-baik banget, anaknya misalnya dikasih les, pendidikan yang terbaik gitu. Dulu saya mau les aja gitu, papa saya ya udah, kamu kalau mau les lah, berjuang gitu kan, pakai misalnya dari uang bekal yang dikasih, kamu usaha gitu. Jadi papa selalu ngebandingin. Papa saya kebenaran ya berpendidikan juga, jadi beliau suka membandingkan. Papa saja katanya dulu mau sekolah tuh harus jalan 2 kilometer katanya. Bisa katanya, papa bisa misalnya kuliah dengan beasiswa katanya, bisa seperti sekarang gitu. Kamu harusnya begini tuh, lihat anak sana, anak tetangga sana katanya bisa sukses gitu. Jadi selalu ada faktor pembandingan. Jadi saya ngerasa teman-teman saya kok orang tuanya baik-baik sama anak-anaknya, kok orang tua saya seperti ini. Terus itu misalnya dalam keluarga misalnya. Lalu saya ini kan dibesarkan di Jawa Barat gitu ya. Nenggelis di kota kelahiran mama saya di Cimahi gitu ya. Jadi orang sana biasanya orang Sunda ya, putih-putih, cantik-cantik gitu ya. Jadi saya selalu dibully gitu. Dibully misalnya karena rambut saya kribo gitu keriting. Keriting. Kalau keriting masih oke lah. Ini udah keriting ngembang, jadi kribo istilahnya gitu kan. Lalu kulit saya juga hitam gitu ya. Jadi dibully terus saya mikir kan, kenapa sih saya harus tinggal di kota ini? Kenapa sih? Mungkin lain halnya kalau Anda pada waktu tinggal di Papua orang sana, timur gitu ya, di daerah orang timur gitu ya. Iya, lalu saya sering kena bully. Jadi kenapa sih yang bagus-bagus, misalnya saya nggak mewarisi kulit mama saya yang putih gitu, kenapa saya nggak mewarisin rambut mama saya yang lurus gitu, kenapa harus seperti ini, seperti itu. Jadi ya kenapa gitu harus lahir ke dunia ini dalam kondisi yang seperti ini, saya nggak terima gitu. Jadi saya Tuhan kenapa saya nggak rambut lurus, Tuhan kenapa saya nggak kulit putih, Tuhan kenapa, jadi saya yang ngatur Tuhan gitu, kenapa saya harus dilahirkan dengan bentuk seperti ini gitu. Jadi sebenarnya saya bertanya, buat apa saya dilahirkan? Salah nggak sih saya dilahirkan ini Tuhan gitu? Salah nggak sih saya dilahirkan dari keluarga yang seperti ini gitu ya? Semakin saya bertumbuh juga ada aja pertengkaran orang tua dan bertengkar di depan anak-anak gitu. Jadi itu merasuk ke jiwa saya, ini orang tua kok seperti ini sih jadi gitu. Contoh gitu ya. Jadi banyak hal yang saya dilahirkan ke dunia, terus saya bertanya sama Tuhan, banyak banget sih salahnya gitu. Dan pas saya sudah dipulihkan juga, dan saya bertemu dengan anak-anak muda atau orang-orang di luar sana juga banyak gitu yang mempertanyakan hal seperti itu gitu. Kenapa harus lahir dari keluarga ini? Sepertinya salah dilahirkan. Untuk apa sih ada di dunia ini kalau hanya untuk nggak tahu tujuan, hanya untuk menuhin bumi dan hanya untuk nggak dianggap sebenarnya, hanya untuk bahan ejekan, hanya untuk dibully, hanya untuk kayak dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi sebenarnya pola pikir diri kita sendiri yang membuat kita sebenarnya merasa salah. Sebenarnya ya nggak ada yang salah dengan apa yang kita dilahirkan kalau memang kita udah tahu gitu untuk apa kita dilahirkan, tujuannya seperti itu. Jadi ya pada malam hari ini ngangkat tema salah dilahirkan karena mungkin sahabat podcast pada malam hari ini juga ngerasa, untuk apa sih saya dilahirkan? Kalau misalnya sahabat podcast memiliki pertanyaan seperti itu, boleh hubungi kami di 0819 08174 kali 1, atau mungkin langsung komen di bawah ya Nek ya. Kalau misalnya ini ada yang ngerasa mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Ana, di mana kok
ya aku ngerasanya hidup aku kok kayak gini sih, kayaknya ada yang salah dengan hidup aku dibandingkan dengan teman-teman aku. Aku kayak gini sih, kok misalnya hidung aku gede sih, kok aku orangnya kurus sih, kok aku orangnya gemuk sih ya. Betul. Jadi ya boleh ini nggak ditambahkan nggak? Apanya tuh? Intimidasi orang-orang ya. Iya. Kok hidungnya mancung ke dalam? Kita sering diintimidasi. Kadang suka ngeliat kok hidungku mancung ke dalam sih. Gitu. Hidung ke atas lebih bagus menonjol keluar seperti itu kan. Jadi kadang ngelihat kekurangan diri sendiri tuh lebih banyak kayak betul, gitu betul. Ya. Padahal kalau misalnya kita lihat orang ngelihat kita, ini keren banget begini ya, betul, kayak betul. gitu. Cantik loh. Iya, tapi gitu. Kalau kita ngelihat kaca, kok kayak gini banget sih gitu ya, nggak ada bagus-bagusnya gitu kan. Apa sih yang bagus di dalam hidupku kayak gitu. Nah, tapi kalau ini kita bicara santai aja, Ana ya. Tapi kalau menurut Ana ya, kenapa gitu? Kenapa ada kayak sampai tadi kan Ana ada sempat sebutin pola pikir, tapi sebenarnya apa yang menjadi hal yang paling esensi ketika pola pikir banyak ya, dan memang ya terus terang kita juga sering melihat ya dari beberapa organ Nulife, dari teman-teman aku juga, even mungkin Ana juga punya banyak lah circle yang aku kayak gini loh, aku kok kayak gini loh, maksudnya kayak aku kayak gini loh, hidupku kayak gini aja lah, kerjaan aku kayak gini lah, aku sampai sekarang contohnya nih belum punya pacar misalnya, aku sampai sekarang even aku sendiri ya kayak sekarang umurnya 39 tahun depan udah kepala 4, sampai pernah berpikir mengintimidasi sendiri, mau kepala 4 kok nggak nikah sih, kenapa? Padahal kalau lihat diri sendiri cantik kan gitu. Orang bilang gitu ya kan, orang bilang kebanyakan ya seperti itu, walaupun ya terus terang setelah udah tahu kebenaran firman ya kita memang seporsi ya diciptakan Tuhan ya, maksudnya ya kita cantik apa adanya gitu, Tuhan menciptakan sempurna. Nah tapi kan nggak bisa dipungkirin, ini kan kita sering ya kayak gitu ya. Nah menurut Ana dari persepsi Ana, kenapa sih kita sering kayak ngerasa kita gitu kayak kalah dibandingkan orang lain, nggak sempurna dibandingkan orang lain, dan even kita kadang-kadang ngerasa nggak berharga gitu dibandingkan orang lain. Iya, karena pelajaran pertama sebenarnya yang seorang anak dapatkan itu dari keluarga ya. Jadi peran orang tua juga penting sekali sih gitu. Jadi setelah kita udah pulih, kita udah tahu ya, mungkin saat kita jadi orang tua gitu, kita bisa mengajarkan nilai-nilai kebenaran nih buat anak-anak kita gitu, supaya anak-anak kita juga nggak mudah terintimidasi. Kalau misalnya kena bullying, dia tahu pulang ke rumah gitu kan, ada orang tuanya yang sayang gitu. Nah, kebanyakan orang tua mengabaikan hal tersebut, didikan, nilai-nilai, bahkan firman Tuhan itu nggak diajarkan dari orang tua gitu. Even mungkin perkataan ya, Nak ya. Perkataan mungkin perkataan yang memberkati untuk anak-anak gitu, bukan perkataan membandingkan atau bahkan mengutuk gitu. Bahkan ada teman saya yang dibilang, oh kamu memang anak pembawa sial, seperti itu. Jadi memang intimidasi itu selalu ada, dan saya berharap sih ya tali rantai madesu itu putus sampai di saya gitu. Madesu? Masa depan suram. Masa depan suram. Iya, saya berdoa sama Tuhan segala kutuk mungkin ya, segala dosa, segala rantai pengikat itu putus sampai di saya, dan saya nggak mau anak saya, bahkan cucu saya dan keturunan saya merasakan seperti itu. Jadi ya belajar supaya gimana hidup kita lebih baik lagi gitu kan. Karena ya mungkin saya juga nggak bisa menyalahkan orang tua, karena mungkin orang tua sudah melakukan, orang tua saya menurut perspektif mereka gitu ya, sudah memberikan yang terbaik. Cuma di sayanya mungkin saya ngerasa kurang gitu, dan itu mungkin nilai-nilai firman Tuhan yang nggak saya dapatkan dari orang tua gitu ya. Sebenarnya orang tua saya baik, membawa saya tiap minggu sekolah minggu, saya juga belajar firman gitu, tapi saya ngerasa tetap ada yang kurang gitu. Jadi pertanyaannya tadi apa ya? Yang pertama tadi pola pikir, tapi kan pola pikir itu kan dibentuk dari keluarga yang tadi Ana bilang. Tapi even yang sekarang kita kan udah, ya kita kan nggak bisa milih orang tua kita siapa ya gitu ya. Tapi yang selain tadi orang tua gitu. Nah, kalau anak sendiri apa yang firman Tuhan tadi anak juga sempat sampaikan, tapi secara aplikatif kalau menurut anak apa yang harus dilakukan untuk generasi
kita, even generasi yang di bawah kita, untuk bisa ini ya menjadi orang yang menyadari bahwa ya kita berharga di mata Tuhan. Nah, kalau Ana dari pengalaman Ana pribadi deh. Dari pengalaman saya puji Tuhan ya, dipertemukan Tuhan dengan komunitas. Karena benar sekali pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik sesuai ada ayatnya juga, ada ayatnya gitu. Jadi komunitas yang memang menyadarkan saya bahwa penting sekali untuk kita menerima diri kita. Kadang kita kalau ngerasa ya sekalipun ayah dan ibu kita meninggalkan kita gitu, sekalipun orang-orang nggak mau menerima kehadiran kita, sekalipun mungkin kamu dibilang anak pembawa sial lah, sekalipun kamu buat apa sih ada di dunia ini, cuma menu-menuin bumi, nggak ada gunanya, nggak ada tujuannya gitu ya. Tapi itu kata dunia gitu ya. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, di firman Tuhan dikatakan Tuhan menyambut kamu gitu ya. Jadi sekalipun orang udah nggak ada yang sayang sama kamu, tetapi ada satu kok pribadi yang mencintai kamu tulus, nggak ada syarat. Bahkan untuk orang seperti kamu, dia mau mengorbankan dirinya, mau mati di atas kayu salib karena begitu besar cintanya untuk kamu. Dia adalah Yesus gitu ya. Jadi ada satu pribadi yang selalu cinta sama kamu, selalu menyayangi kamu, selalu ada untuk hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi itu sih. Nah tapi kalau nih sahabat podcast Cuar Bersama Nulai, ya kan, nggak menyadari nilai-nilai tadi yang Ana udah sebutkan. Nah apa nih secara aplikatif apa sih yang seharusnya mereka lakukan gitu? Saran dari Ana apa? Yang pertama, tips yang pertama, ketemuan yuk gitu. Oke, baik. Ketemuan mungkin kita bisa ngobrol kayak gitu, tukar pikiran. Kalau di Batam ya? Kalau di Batam, kalau misalnya di luar Batam bisa. Boleh kesini naik pesawat. Boleh kesini, pakai biaya pribadi. Walaupun free ketemu Ana, tapi biaya pribadi ditanggung. Bisa video call atau telepon seperti itu ya. Lalu jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup karena ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada lagi yang peduli. Jadi buat apa aku hidup? Mending aku meninggoy aja deh gitu. Atau mungkin aku mengakhiri hidup. Jangan pernah berpikir seperti itu ya. Karena setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Sebenarnya kamu ada di dunia ini juga hidupmu itu berhak bahagia sih. Tapi kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain seperti itu. Selama kamu masih punya lutut untuk bertelut, selama kamu masih punya tangan untuk bersatu, kamu masih bisa berdoa sama Tuhan gitu ya. Dan percayalah Tuhan gak akan memberikan pencobaan di luar kemampuan kamu seperti itu. Jadi ya datang sama Tuhan gitu. Jadi saran yang pertama ya kita ngobrol ya, atau mungkin kalau jauh ya yang pertama itu ya kamu bisa datang sama Tuhan sebelum datang sama saya. Itu sih ya. Lalu ya coba lihat sekeliling gitu ya. Lihatlah misalnya pemimpin rohani, kamu mulai berkomunitas, kamu ke tempat ibadah gitu ya. Coba cari mentor gitu yang mau ngebimbing kamu gitu ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa nggak ada hubungan darah dengan orang tersebut, tetapi kamu ngelihat teladan hidup orang tersebut luar biasa gitu, kamu bisa dimentorin sama orang tersebut, tinggal ngobrol gitu ya, mulai terbuka lah, jangan terlalu menutup diri, jangan introvert kayak gitu ya. Udahlah semua manusia sama aja menyebalkan gitu ya. Udahlah semua manusia sama aja, kalau kita saling deket malah semakin banyak gesekan. Banyak orang berpikir seperti itu, akhirnya menyendiri. Ya udah. Tapi jangan juga curhat sama orang yang salah juga ya. Betul, jangan curhat sama orang yang salah, dan jangan menutup diri ya. Karena menutup diri, kadang kalau kita sendiri yang ada justru malah makin pola pikirnya main gitu ya. Kita juga berhak bahagia, butuh hiburan juga kita gitu ya.
kamu tahulah gimana gitu ya hal-hal yang bisa kamu lakukan gitu untuk menyenangkan dirimu sendiri gitu ya. Ada banyak hal kok yang bisa membuat hidup kamu bahagia gitu, dan diri kita sendiri sebenarnya tahu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, tapi kadang karena kita terlalu nutup diri, kita nggak mau bergaul dengan siapa-siapa karena bergaul itu kadang membuat gesekan dan itu menyakitkan gitu. Tapi sebenarnya justru semakin ketemu orang, semakin banyak gesekan, kamu semakin kuat seperti itu ya, karena kamu melihat ternyata orang lain juga selain ada kelebihan ada kekurangan gitu, nggak jauh-jauh beda kok kita sama orang seperti itu. Jadi yuk mulai terbuka gitu, mulai lihat dengan siapa saya harus curhat seperti itu ya. Lebih baik sih dengan pemimpin rohani gitu yang kamu sendiri udah lihat gimana hidupnya orang tersebut seperti itu. Itu sih saran dari saya gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup karena terlalu banyak masalah yang kamu rasakan atau kamu ngerasa madesu. Karena setiap orang sebenarnya punya masalahnya masing-masing seperti itu kata. Yang kita aja yang luar biasa seperti ini banyak punya masalah. Nggak banyak sih, ada sih. Ada. Jadi masalah nggak usah dicari ya, dia datang sendiri. Iya, jadi intinya kamu berhak bahagia deh gitu. Nah, anak tadi kan sebutin ya kalau di keluarga juga ada penolakan juga, terus orang tua juga berantem, itu sebenarnya ini masih ada konteksnya juga kan, nanti kan salah dilahirkan gitu. Betul. Ya. Biasanya apa sih yang ributin si gitu mama dan si papa hingga gitu, sehingga membekas gitu, hingga jadi kayak ngerasa ada satu stigma, aduh aku kayaknya salah dilahirkan di keluarga ini gitu. Apa sih yang membekas banget gitu? Yang membekas sekali sih banyak kayak banyak banget. Yang saya lihat sih dari figur seorang ayah yaitu kayaknya walaupun mama itu setiap hari marah, tapi kayaknya biasa gitu ya. Tetapi kalau papa udah marah itu kayaknya membekas banget gitu ya. Dan hal yang paling menyakitkan yang saya alami saat itu adalah ketika pas papa cerita dari mama lagi naik jabatan kayak gitu, lagi ada uang kayak gitu. Selingkuh dia, kayak gitu. Jadi kayak udah mulai nggak diperhatiin anak-anak tuh gitu. Jadi mama juga kayak fokusnya ke papa terus. Jadi anak-anak kok jalan sendiri-sendiri gitu. Apalagi saya kan anak bungsu nih gitu. Kakak-kakak saya udah besar, saya masih sekolah. Kakak saya pada keluar, saya cuma ngeliatin orang tua nih kok berantem terus kayak gitu. Mereka tuh nggak ngelihat gitu aku ada gitu di sini gitu. Merasa kayak nggak eksis di keluarga gitu ya. Jadi saya lebih ya udah deh masuk kamar gitu kan, nonton TV kayak di kamar sendiri gitu kan. Udahlah hidup sendiri, makan masuk kamar, makan di kamar. Jadi kayak sendiri, dan itu pun mereka nggak ada yang kayak nanyain notice gitu kan. Kayak nggak ada yang peduli gitu. Jadi kayak saya punya dunia sendiri dengan Ana merasa kayak gitu. Jadi saya ya lebih banyak di kamar pun, makan di kamar, nonton di kamar, ngapain di kamar sendiri gitu. Ya nggak ada yang mempermasalahkan hal tersebut gitu. Dan saya berpikir kok begini sih laki-laki gitu kan. Sampai ketika saya merantau ke kota Batam, yang saya temuin juga teman-teman saya dan pria-pria itu kok pada suka selingkuh ya gitu. Jadi itu membekas. Kenapa sih laki-laki ini pada suka selingkuh di dalam pemikiran saya? Ternyata semua laki-laki sama aja gitu. Itu yang terjadi di dalam pemikiran saya yang sampai saat ini beberapa tahun lalu gitu ya, sebelum saya bertobat. Semua laki-laki sama suka main perempuan. Jadi saya berpikir kalau laki-laki bisa seperti itu, saya juga bisa gitu. Jadi ketika saya punya pacar gitu kan, dia baik di depan saya, tapi kalau misalnya saya nggak ada nih di pikiran saya, dia pasti selingkuh juga gitu. Jadi saya jatuh ke dalam dosa, banyak banget dosa gitu ya. Sampai akhirnya di dalam keterpurukan, di titik terendah saya jatuh ke dalam dosa.
saya sendiri di kamar saat itu saya ngerasa Tuhan buat apa sih saya dilahirkan kayak gitu ya. Saya udah jatuh banget ke dalam dosa gitu ya. Saya dilahirkan dari keluarga seperti ini. Saya ketemu teman-teman pun kok seperti gitu. Saya punya pacar pun kok seperti ini. Jadi sebenarnya untuk apa saya dilahirkan? Kayaknya nggak ada guna banget gitu kan. Tapi ya itu dulu. Puji Tuhan gitu ya, di titik terendah saya kuasa Tuhan bekerja gitu ya. Tuhan mempertemukan saya dengan jadi dulu saya sebenarnya sahabat podcast curhat bersama New Life Oke. Nah ini baru kita ketahuin ya, mungkin sahabat podcast curhat juga baru tahu nih kali ya. Jadi saya dulu di titik terendah saya di kamar kos sendiri dengar acara curhat bersama New Life. Betul. Waktu itu belum podcast, masih acara di Batam TV. Iya. Jadi ketika saya lagi galau, saya lagi berpikir tuh untuk apa sih saya dilahirkan? Udahlah suram gitu ya. Mau telepon orang tua juga kayaknya nggak berguna deh gitu kan di pikiran saya gitu, hanya nambah beban orang tua gitu. Jadi saya sendiri cuma lagi galau, sedih-sedihan sendiri gitu. Saya nonton waktu itu acara curhat bersama New Life ini di Batam TV. Jadi waktu itu MC-nya bilang, apapun masalah Anda, katanya, ayo segera hubungi kami di 0819 081 744 kali. Itu membekas ya, no? Iya. Jadi waktu itu kan masih zaman SMS. Iya. Udah ada BB nggak? Iya, BlackBerry. Ya. Jadi waktu itu saya mikir, ya udah deh mencoba gitu kan. Saya ceritakan masalah saya gitu kan. Lalu si MC-nya bilang, bagaimana kalau misalnya kita ketemuan gitu. Jadi narasumbernya waktu itu Pak Susilo ya juga bilang, ayo ketemuan aja gimana. Dulu saya mikir, orang tua saya, keluarga saya aja nggak peduli, orang lain mana peduli gitu kan, ngapain gitu sih gitu. Terus akhirnya kebesokannya karena saya udah SMS gitu kan, ditelepon sama tim dari New Life. Tapi saya mikir nggak usah lah gitu, jadi saya nggak ngangkat. Tapi udah berselang beberapa waktu saya galau lagi, sendiri lagi, dan itu memang saya nggak tahu ya acara curhat bersama New Life ini setiap hari apa. Tapi selang beberapa waktu pas malam sedih di kosan sendiri gitu, saya nonton lagi nih acara yang sama gitu, curhat bersama New Life. Padahal nggak tahu siarannya itu kapan, jamnya kapan gitu ya. Terus saya mikirkan gimana ya gitu. Akhirnya yaudah deh saya curhat lagi. Terus akhirnya diajak ketemu. Terus akhirnya ya udahlah saya akhirnya mau ketemu. Lalu waktu itu ketemu dengan Pak Susilo ya. Almarhum ya. Ya, lalu dibilang kalau misalnya kamu mau meninggalkan masa lalumu, katanya kamu mau hidup baru, kami ada tempat seperti itu. Jadi ya udahlah saya pikir daripada di luar udah nggak ada lagi. Saat itu saya berpikir di luar udah nggak ada lagi yang mau terima saya gitu ya. Udah ancur-ancuran banget lah hidup yang mungkin kelihatannya gitu ya, baik banget apa gitu ya, sabar apa, padahal di luar hancur banget gitu hidupnya gitu, banyak banget dosa yang dilakukan saya di masa lalu gitu ya. Udah saya pikir ya udahlah saya mau hidup baru gitu ya, masa hidup mau gini-gini terus sih sampai kapan, seperti itu ya. Akhirnya ya saya ketemu dengan Pak Susilo, saya mau hidup baru ya, puji Tuhan lah gitu, dengan bimbingan beliau gitu ya, dengan tim dari seluruh New Life juga ya, saya punya hidup yang baru lah seperti sekarang gitu. Jadi saya menyadari bahwa sebenarnya saya nggak salah dilahirkan gitu. Saya nggak salah dilahirkan karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup saya gitu ya. Tuhan punya tujuan di dalam hidup saya, dan ternyata hidup saya yang dulu saya rasa kacau balau, madesu, nggak ada harapan, ternyata Tuhan ubahkan gitu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang memiliki masalah seperti saya gitu. Termasuk aku loh, Nak, pribadi. Iya. Tapi nanti kita ceritakan di sesi berikutnya ya. Iya, seperti itu sih ya, puji Tuhan sih. Jadi titik pulihnya itu ketika Ana mau merendahkan hati untuk dibina, untuk
dikasih dikasih satu kebenaran lah ya untuk bisa hidup lebih baik lagi ya. Sebenarnya lebih ke apa ya, kita harus punya kerendahan hati untuk bilang aku loh butuh pertolongan. Betul. Gitu, ya. Walaupun itu nggak mudah ya. Iya. Karena mungkin saya waktu awal-awal mau bertobat itu, waktu bertobat itu kan awal-awal masih ingat nih, ini malam minggu nih. Malam minggu teman saya di luar pasti lagi happy nih. Lagi dugem. Saya harus di sini nih kayak gini sendiri, kayak gitu apa. Lalu kadang ada aja gitu ya, masih ini kok begini ya, seperti itu. Ini teman saya pasti lagi seneng apa. Makan kadang teman juga masih ada yang nelpon, lu di mana sih? Katanya ayo dong, katanya kayak gitu. Iya, enggak, kalian aja kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah deh, memang ternyata sekarang benar-benar hidup ini apalagi sih yang mau dicari gitu. Apalagi kalau menurut Ana yang mau dicari? Sebenarnya walaupun banyak omongan dari orang di luar sana gitu ya, saya ngerasakan saat ikut Tuhan itu yang penting damai, tenang gitu ya, hati itu tenang, terus ada damai sejahtera gitu, kayaknya itu cukup gitu ya. Walaupun orang ngomong kamu harusnya begini, tapi saya ngerasa saya kerja di New Life gitu ya, saya tinggal di sini, saya tenang, saya ngerasain damai sejahtera gitu, saya bahagia gitu ya. Ya walaupun mungkin Kata tahu sendiri gitu ya, yang misalnya bertobat bersama saya ada beberapa juga gitu kan, ya mereka punya keputusan sendiri, tapi saya ngerasa damai sejahtera saja gitu, saya tenang, saya ya banyak bersyukur lah kayak gitu. Apalagi sih yang mau dicari sih sebenarnya. Kalau ngikutin keinginan banyak banget keinginan gitu, tapi yang penting damai sejahteranya itu yang saya susah cari gitu. Damai sejahtera dari Kristus ya, itu yang kayaknya, dan suatu privilege juga buat kita ya, kita bisa tahu ya kebenarannya, kita bisa nikmati juga damai sejahteranya. Menikmati sih, yes. Karunia menikmati katanya. Nah, untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life nih, yang sekarang lagi ngalami, tadi kan Ana juga kayak di titik kayak sendiri gitu ya, rupanya tiba-tiba ada siaran Curhat Bersama New Life gitu. Mungkin sekarang beda nih case-nya, mungkin ada yang dengerin tapi ada lagi yang lagi bingung nih mau buat apa ya, nggak mau ngubungin New Life. Tapi sebenarnya kalau dari Ana sendiri, ketika kita merasa sendiri nih, kita ngerasa kalau nggak ada orang yang memperdulikan kita, ketika kita ngerasa kayak nggak ada orang yang kayak benar-benar care sama kita, yang benar-benar sayang sama kita ya kan, suatu anugerah ketika Ana boleh dipertemukan dengan orang-orang yang punya hati yang luar biasa ya. Aku sih percaya itu cara Tuhan yang luar biasa ya dalam kehidupan kita pribadi. Kita punya pengalaman masing-masing di situ. Nah, tapi kalau menurut Ana nih, untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang sekarang lagi ngerasa sendiri banget gitu ya. Di titik terendah gitu. Kalau tadi Ana bilang jangan malu untuk minta pertolongan, jangan punya rendah hati untuk bisa aku butuh pertolongan loh. Nah, untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life, ada saran nggak, ada tips nggak buat sahabat podcast yang mungkin mengalami apa yang pernah saya alami gitu ya, ngerasa sendiri, ngerasa galau, ngerasa hidup udah nggak berarti, ngerasa dilema lah, entah apa lagi yang mau dilakukan. Percayalah, kamu nggak sendiri. Sebenarnya masih ada Tuhan yang mencintai kamu, dan masih ada anak-anak Tuhan yang Tuhan siapkan untuk menemani hidupmu saat kamu mau gitu merendahkan diri untuk bisa percaya sama orang-orang di sekitar kamu juga. Maksudnya orang-orang yang gimana ya bilangnya, yang orang-orang yang sebenarnya care kok gitu ya. Iya, sebenarnya masih banyak orang-orang di luar sana gitu yang sayang sama kamu, tapi kadang kita merasa itu adalah perasaan kita sendiri perasaan. Kadang kita suka bermain dengan perasaan gitu ya. Kita ngerasa seorang diri, sebenarnya masih banyak kok orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Jadi ya itu deh, pokoknya jangan pernah merasa sendiri ya. Jangan pernah ngerasa seorang diri gitu. Kalau misalnya kamu lagi benar-benar ngerasa seorang diri, jangan ragu gitu ya. Karena sebenarnya
podcast curhat bersama New Life ini juga ada untuk Anda gitu ya. Untuk kamu-kamu nih lagi dengerin ya. Untuk kamu-kamu yang sekarang mungkin ngerasa hidupnya hancur ya, Nak ya. Ngerasa nggak punya harapan sama sekali gitu. Iya. Untuk kamu yang ngerasa seorang diri, kita ada gitu. Kita juga bukan orang yang sempurna sekali, tetapi kita disempurnakan oleh Tuhan. Kita juga dulu orangnya hancur ya. Betul, tetapi dipulihkan sama Tuhan gitu. Kita diubahkan sama Tuhan dan kami ada di sini gitu untuk sahabat podcast dimanapun gitu ya. Untuk ya kita sama-sama gitu berlari-lari kepada panggilan Tuhan gitu. Sebenarnya setiap kita hidup punya tujuan kok gitu. Hanya mungkin bedanya sekarang kami sudah tahu tujuan hidup kami gitu. Mungkin sahabat podcast saat ini mungkin sedang mencari-cari, masih mencari gitu dan belum tahu gitu. Jadi jangan sungkan untuk berkomunitas bersama kami gitu ya, atau mungkin menghubungi kami untuk bagian aku curhat. Bagian aku jangan dipotong. Itu bagian aku nanti. Hubungin kita di 0819 081 741 atau langsung komen aja di bawah. Dan kita juga ingat kembali untuk sahabat podcast curhat bersama New Life yang pengen didoakan gitu ya. Betul. Yang pengen sharing tadi kita udah sebutin, pengen konseling gitu kan, pengen cerita-cerita, boleh langsung aja hubungin kita di 0819 081 741 dan kita juga mengingatkan kembali untuk sahabat podcast curhat bersama New Life, kita juga punya kegiatan ya seperti yang Ana tadi bilang di komunitas kita. Komunitas New Life. Kita ada ibadah raya setiap hari Minggu di jam 9 pagi dan jam 5 sore. Kita juga ada kegiatan doa pagi ya, setiap hari Senin sampai Jumat jam 5.30 pagi. Dan kita juga ada doa malam. Dan itu baru semalam ya kita lakukan doa malam yang sungguh luar biasa. Kita boleh menikmati hadiran Roh Kudus, menikmati keindahan Tuhan di setiap hari Rabu di minggu pertama setiap bulannya di jam 7 malam. Gitu ya, Nak ya. Iya. Nah, terakhir kasih quote dong untuk sahabat podcast curhat bersama New Life yang bisa ngemotivasi mereka untuk jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa salah dilahirkan. Kamu tidak bisa memilih kamu lahir dari keluarga seperti apa, dari orang tua yang bagaimana, dari suku apa, dari jenis kelamin ya, mungkin lahir dengan jenis kelamin apa gitu. Tetapi satu hal yang harus kamu sadari bahwa sebenarnya kamu itu berhak bahagia dengan apapun keadaan kamu. Jadi intinya nggak ada yang salah dengan bagaimana kamu dilahirkan. Tapi yang harus kamu sadari, dengan apapun keadaanmu, kamu berhak hidup bahagia. Pastinya dalam Tuhan ya, Nak ya? Dalam Tuhan. Yes. Nah, anak ke Mofu. Yes. MTH. MTH. Makasih, Nak, udah sharing-sharing sama kita. Ini sungguh luar biasa ya, breakthrough untuk tim podcast curhat bersama New Life, dan kedepannya banyak tim-tim yang lain yang punya hati untuk sharing bagaimana hidup kita dipulihkan. Dan aku percaya, kita semua percaya bahwa kesaksian-kesaksian kita boleh memberkati sahabat podcast curhat bersama New Life. Dan kita ingatkan kembali untuk tetap saksikan podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. God bless you.